Balik lagi bersama aku Putri Deliran. Maaf sebelumnya Assalamualaikum. So, hari ini aku bakalan ngebahas tentang e-commerce. Pada tahu dong e-commerce itu apa? Tapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Awas aja nggak pada subscribe. Nah, jangan lupa juga follow Instagram aku di @putridel15. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, oke? Yaitu pengertian e-commerce. Ada yang tahu nggak pengertian e-commerce itu apa? Nanti yang tahu di kolom komen ya, jangan lupa isi apa itu e-commerce. Nah, sekarang aku bakalan jelasin. E-commerce adalah perdagangan jual beli melalui jaringan elektronik yang menggunakan sarana komputer sebagai alat untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Sekarang udah pada tahu dong e-commerce itu apa. Tapi kalau ada yang mau nambahin, nggak apa-apa, di kolom komentar aja ya. Selain itu, perkembangan teknologi informasi itu sangat mempengaruhi perkembangan e-commerce. Tahu gak sih kalian? Kenapa internet? Tahu nggak? Pasti nggak tahu dong. Pasti tahu dong. Nah, karena internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi pasti dong internet itu faktor yang pertama tentang perkembangan e-commerce di Indonesia atau di seluruh dunia. Nah, e-commerce juga dapat menjadi solusi perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya agar menjadi lebih luas, lebih maju, dan pasti lebih sukses. Nah, selain itu juga e-commerce bisa dijadiin alat sebagai penurunan persaingan atau menghadapi tekanan bisnis yang persaingannya sekarang semakin tinggi dong pastinya. Itu pembahasan yang pertama ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh nanti di kolom komentar. Oke, nanti aku jawab. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tapi, tar dulu. Kalian udah pada subscribe belum? Awas dong kalau nggak subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Nontonnya yang nggak gratis pakai kuota, ya kan? Nah, sekarang pembahasan yang kedua itu yaitu teori e-commerce. Teori e-commerce itu banyak banget, apalagi menurut para ahli. Nah, di sini aku bakalan jelasin bahwa e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang. Nah, jadi itu menurut para ahli Baum. Oh iya, menurut Baum, salah satu para ahli di Indonesia. Nah, kalau kalian mau nambahin boleh selalu di kolom komentar. Nanti komentar-komentar yang bagus aku bakalan up dan aku bakalan follow IG kalian, oke? Lanjut, kita bakalan masuk ke teori ketiga, yaitu jenis-jenis e-commerce. Pertama ada business to business. Business to business adalah bentuk jual beli barang atau jasa yang melibatkan dua atau beberapa perusahaan dan dilakukan secara elektronis. Dalam hal ini, pembeli atau penjual itu adalah perusahaan, bukan perorangan. Gak boleh perorangan ya, ini harus perusahaan. Nah, biasanya jenis bisnis ini itu dilakukan karena sudah saling mengenal satu sama lain. Kayak aku sama kamu, udah saling mengenal nggak? Bercanda dikit dong, jangan terlalu serius. Tapi ingat, jangan bercanda juga. Kita bakalan masuk karakteristik e-commerce jenis business to business. Nah, karakteristiknya ada apa aja ya? Pasti banyak dong. Yang pertama ada trending partners atau hubungan yang udah diketahui satu sama lain. Jadi si bisnis partner itu dia udah mengetahui siapa penjualnya, siapa pembelinya. Jadi dia udah klop banget dong. Terus yang kedua ada
ada data exchange atau pertukaran data yang dilakukan secara berulang-ulang oleh bisnis dan si partner bisnis secara berskala pastinya. Kita udah ngebahas tentang karakteristik e-commerce di jenis business to business. Sekarang kita ulik keuntungan business to business di dalam e-commerce. Keuntungannya apa aja? Yang pertama ada pencapaian kesempatan berkompetisi secara nyata. Kenapa nyata? Karena produktivitas yang sangat besar dan juga berpotensial, dan juga pastinya menghemat waktu dalam berbisnis. Nah, sekarang itu keuntungannya yang nyata dong, itu pasti nyata keuntungannya kan. Sekarang kerugiannya, tapi tar dulu, kerugiannya aku bakalan kasih sesuatu kalau kalian ngejawab tentang kerugian bisnis to bisnis di kolom komentar. Hadiahnya apa? Ya itu sih rahasia, yang penting kalian jawab aja dulu, oke? Kedua itu ada business to consumer. Nah, business to consumer adalah untuk jual beli antara perusahaan penjual dan konsumen yang dilakukan secara elektronik. Masih banyak banget jenis-jenis e-commerce, tapi aku bakalan ngebahas dua itu aja dulu ya. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat dan tujuan e-commerce. Kalian tahu gak sih manfaat dan tujuan e-commerce? Pasti belum pada tahu kan? Nih, di sini aku bakalan kasih tahu. Yang pertama itu tujuan e-commerce. Yang pertama itu adalah agar orang-orang yang akan membeli barang secara internet mudah dan hanya dengan menggunakan internet lewat aplikasi lalu bisa pesen barang. Terus yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak hanya sebagai portal belanja, tetapi sebagai portal berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan hanya untuk jual beli, dan juga sebagai sarana informasi tentunya. Ketiga ada informasi yang up to date. Tahu dong up to date, apalagi ibu-ibu tuh pasti kalau ada barang bagus pasti dia harus selalu up to date alias update dong dan langsung beli pastinya. Juga yang keempat, agar memahami lebih dalam tentang internet, apalagi tentang jual beli online, ya nggak? Guys, kita masuk ke kerugian e-commerce. Nah, ini kan dari tadi kita ngomongin manfaat, tujuan, keuntungan. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang kerugian e-commerce. Yang pertama, kerugian e-commerce ada kehilangan segi finansial secara langsung karena ada kecurangan, guys. Jadi kalau di dalam e-commerce itu nggak selalu jujur ya guys, pasti ada yang curang-curang tentang berbisnis itu. Terus yang kedua itu ada pencurian rahasia yang sangat rahasia, karena kan kita update di HP, terus siapa tahu ada yang bisa ngebobol. Jadi ya itu wanti-wanti jangan sampai kecurian, karena banyak orang Indonesia yang pintar-pintar ngebobol tuh. Jadi kamu ngebobol hati aku. Oke guys, lanjut itu abaikan. Terus lanjut lagi yang ketiga ya guys. Nih yang ketiga itu ada kehilangan kesempatan bisnis guys karena kesalahan. Nah kan karena kita itu e-commerce jadi tergantung internet. Sedangkan kalau internet lagi bapuk, lagi jelek, apalagi suaka kan pasti jelek sinyalnya. Nah itu pasti bakalan ludes semua kesempatan kalian tentang berbisnis guys. Jadi harus hati-hati ya, kalau misalkan mau ada bisnis yang besar harus pantengin terus sinyalnya, jangan sampai hilang. Terus yang keempat ada kehilangan kepercayaan dari konsumen. Kenapa kehilangan kepercayaan? Karena konsumen itu kalau udah kecewa ya udah, ya susah buat percaya lagi. Jadi kalian jangan sampai kalau lagi bisnis itu jangan sampai deh ngecewain pelanggan, karena pelanggan bakalan susah lagi balik lagi ke. Kelima ada kerugian yang tak terduga. Pasti dong gak bakalan menduga-duga kalau kerugian itu. Kalau kerugian menduga-duga ya
kita bisa dong antisipasi kerugiannya. Hacking atau perantasan dalam situs, nah itu juga awas ya guys. Nah itu tuh semua tentang kerugian e-commerce. Nah guys, itu kerugian e-commerce ya guys. Tapi kalau ada yang mau nambahin biasa di kolom komentar, oke guys. Bahasan hari ini kita udah sampai di sini aja. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya biasa di kolom komentar aku atau langsung ke IG aku, nanti kalian DM aku, oke? Nah, segitu aja ya guys. Maaf kalau ada kekurangan karena ya biasa manusia itu tempatnya kekurangan. Nah guys, oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah guys, sampai ketemu lagi di konten aku berikutnya.